Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan perencanaan produk baru, di mana dalam setiap usaha tentunya harus memiliki suatu perencanaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Ketika kita memiliki perencanaan, maka suatu usaha kita akan berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak memiliki suatu perencanaan yang baik, untuk merencanakan produk baru, maka kita tidak akan dapat meningkatkan usaha-usaha kita. Karena apa? Karena segala sesuatu hal, baik apapun itu, kita harus memiliki suatu rencana. Di dalam ayat Al-Quran pun sama. Allah sudah memerintahkan kita bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita harus mengatur waktu. Salah satunya dalam surah Al-Asr, wal asri, di sana Allah sudah memperingatkan kita bahwa di dalam suatu kehidupan atau di dalam suatu usaha, bahwa kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada atau sebaik-baiknya kita memanfaatkan waktu. Jadi di dalam suatu usaha kita harus memiliki rencana yang matang, baik itu merencanakan produk baru atau merencanakan mendirikan suatu usaha baru di sana. Sedangkan di dalam pengertiannya perencanaan produk baru ini tentunya adalah aspek penting dalam strategi bisnis. Ketika kita memiliki suatu usaha, ya makanya kita harus memiliki suatu perencanaan yang matang. Kalau tidak ada perencanaan yang matang, maka ya kita akan tergerus oleh zaman. Kita tidak akan bisa maju. Dan produk-produk kita yang ada di pasaran akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Itu makanya di sini perencanaan produk baru merupakan aspek penting dalam strategi bisnis yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan di pasar yang kompetitif. Ya tadi, bahwa ketika ada produk baru itu kita rencanakan dengan baik, maka kita dapat menentukan atau dapat menganalisis terlebih dahulu bagaimana produk baru kita itu diminati oleh pasar. Gitu. Tentunya saat ini di era digital, adanya teknologi yang semakin luas, bahkan kita tidak bisa tinggal dengan teknologi, itu sangat menguntungkan bagi perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan tidak terlalu besar mengeluarkan dana untuk promosinya. Perusahaan besar, dia dapat menghemat atau mengefisiensikan barang-barang yang ada, atau dapat menghemat biaya promosi yang dia lakukan. Yang biasanya mereka harus membuat baliho dan memasangnya itu di mana-mana saja. Dan biaya baliho itu sendiri tidak hanya membuat, tetapi sewa tempat, sewa pemasangan, sewa tempat pasang itu merupakan biaya semua. Bahkan hitungannya bukan hanya jam, tapi hari. Hari kali berapa bulan mereka mempromosikan produk itu kalau menggunakan baliho. Tetapi ketika kita menggunakan media sosial, maka itu biayanya akan lebih ringan. Tidak akan mencapai yang namanya eh, biayanya besar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika kita menggunakan media sosial, maka biaya promosinya itu hemat. Karena apa? Karena biayanya dikeluarkan hanya sebesar 10% dari biasanya. Kalau promosi secara manual itu bisa, misalkan 1 miliar, paling ini hanya bisa 100 juta, itu sudah sangat besar. Gitu. Selanjutnya,
Selanjutnya itu di dalam merencanakan produk baru atau produk yang lain, produk atau pengembangan, maka diperlukan suatu inovasi. Ketika inovasi itu kita lakukan, maka kita akan mampu bersaing di suatu pasar. Salah satu contohnya, misalkan ada perusahaan Nokia. Kenapa Nokia itu tidak mampu bersaing saat ini di pasaran? Karena mereka tidak mau mengubah konsepnya dulu. Ketika di awal, ketika mereka di awal kemasannya, atau bahkan dapat dibilang zaman emasnya, mereka tidak mau mengubah gayanya, tidak mau mengubah gaya perusahaannya atau gaya mereka promosi. Padahal saat itu bagian research and development dan Nokia itu sudah mengatakan bahwa kita harus beralih kepada smartphone di sana. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemilik Nokia? Mereka mengatakan bahwa Nokia tidak akan hilang atau tidak akan kalah saing dengan yang lainnya. Nokia akan tetap dicintai. Itu jawaban dari pemiliknya. Sehingga hal ini dibaca langsung oleh Samsung. Dan Samsung mengambil karyawan yang dari Nokia tersebut, ditariknya oleh Samsung. Ditanyakan apa, ide Anda apa? Kenapa harus seperti itu? Ketika dipresentasikan oleh mantan pegawai Nokia ini, lalu Samsung menindaklanjuti untuk membuat produk tersebut. Sehingga apa? Sehingga Samsung sudah meluncurkan produk baru yaitu berupa smartphone. Nokia masih dengan gaya lamanya. Tidak berselang lama, smartphone semakin digandrungi oleh masyarakat, menyebabkan, ya tadi ya, menyebabkan Nokia tidak mampu bersaing. Hanya dalam hitungan tahun saja, itu sudah tidak mampu bersaing di pasaran. Sehingga Nokia mengatakan, kami salah mengambil langkah atau kami salah mengambil suatu strategi. Padahal idenya dari Nokia di awal, tetapi tidak dieksekusi. Bahkan mereka terlalu sombong dengan produk-produknya yang ada saat itu. Inilah contoh dari perusahaan yang tidak mau mendengarkan atau menerima masukan dari karyawannya sendiri. Sehingga pada saat ini, bagian research and development itu sangat penting, sangat berperan penting dalam menimbulkan atau menumbuhkan inovasi. Kenapa? Bagi perusahaan-perusahaan, bagian research and development ini merupakan bagian yang sangat penting. Salah satunya adalah dapat melihat bagaimana perkembangan lawan atau bagaimana perkembangan dari pesaing kita. Lalu bagaimana perkembangan juga dari pengikut-pengikut kita atau perusahaan-perusahaan yang di bawah kita. Gitu. Sehingga dengan adanya inovasi, maka kita akan mendapatkan suatu keuntungan, yaitu keuntungan dari bertumbuhnya pendapatan atau meningkatnya penjualan. Ini. Ketika meningkatnya penjualan, maka keuntungan pun akan meningkat. Yang kedua, tentunya kita mampu berdaya saing di pasar. Relevansi pasar di sini akan sangat mendukung sekali ke kita. Relevansi di sini sendiri yaitu hubungan dengan pasar. Ketika kita sudah melakukan suatu inovasi, maka produk kita akan mampu bersaing di pasar. Tapi bagi perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar, itu menandakan bahwa mereka inovasinya kurang bagus, kurang baik inovasinya. Gitu. Yang ketiga, kita ada namanya keunggulan kompetitif. Jadi,
Setelah berdaya saing, karena tadi kita sudah melakukan inovasi, maka kita memiliki suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Makanya di sana ada namanya keunggulan yang diberikan oleh perusahaan, oleh masing-masing perusahaan. Salah satu contohnya, misalkan dalam eh, skincare, saat ini sedang di ini kan skincare ya. Produk A kami mengunggulkan kelebihannya adalah ini. Sedangkan produk B mengatakan keunggulan kami adalah ini. Itu merupakan suatu ciri khas mereka. Untuk apa? Untuk mereka mampu bersaing atau mampu menjaga konsistensi mereka di pasar. Oke, yang ketiga, selanjutnya yaitu ada namanya tahapan dalam perencanaan baru. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ketika perusahaan-perusahaan ingin maju, maka harus dilakukan riset terlebih dahulu. Ketika produknya sebelum diluncurkan atau sebelum dieksekusi, maka harus dilakukan riset terlebih dahulu. Riset apa? Tentunya yaitu riset pasar. Kebutuhan masyarakat apa sehingga kita dapat mengeksekusi kebutuhan tersebut. Salah satu contohnya misalkan saat ini itu banyak kalangan mahasiswa lebih menggandrungi ke iPhone. iPhone membaca itu dari iPhone yang harganya tidak terlalu mahal sampai dengan iPhone yang mahal. Artinya apa? iPhone membaca keinginan pasar. Sebelum mereka meluncurkan produk baru, maka mereka sudah membaca keinginan pasar dan dieksekusi. Sehingga muncullah iPhone yang ada saat ini. Harganya tidak terlalu mahal, tapi mahasiswa dapat memakainya. Dan juga iPhone berbeda dengan yang lainnya. Kenapa iPhone berbeda dengan yang lainnya? Karena salah satu keunggulannya adalah dia dapat digunakan atau lebih bagus digunakan di dunia digital atau kameranya lebih bagus kalau misalkan sedang melakukan video atau sedang promosi produk dibandingkan dengan handphone-handphone yang lainnya. Yang kedua, ada namanya setelah kita melakukan riset, keinginan pasar seperti apa, lalu kita kembangkan konsep tersebut. Ketika konsep tersebut sudah kita kembangkan, ya eh, seperti yang ada Samsung yang dapat dilipat untuk bekerja ya, ketika digunakan sama seperti handphone, tetapi ketika dibuka itu mereka dapat bekerja sama seperti laptop di situ. Itu dibaca, lalu dikembangkan konsepnya. Muncullah yang Samsung Flip di situ. Gitu. Yang ketiganya, analisis bisnis. Ketika kita sudah mengembangkan konsep, lalu kita analisis bisnis. Analisis bagaimana? Berapa biaya yang dibutuhkan? Terus bagaimana eh, keinginan pasar? Ya seperti apa keinginan pasar? Terus kalau saya luncurkan atau misalkan kalau kami luncurkan produk-produk ini, tanggapan pasar seperti apa? Itu dilakukan semua dari mulai eksekusi barang, dari mulai kebutuhan barang, kebutuhan bahan baku, terus kebutuhan yang lainnya, sampai dengan produk jadi, dan juga di pasar tanggapan seperti apa, maka kita harus perlu lakukan analisis atau uji kelayakan terlebih dahulu. Dalam uji kelayakan ini tentunya ada namanya studi kelayakan bisnis ya. Dalam studi kelayakan bisnis ini ada beberapa hal, kalau tidak salah ada 8 hal yang diukur di situ. Yang keempat yaitu pengembangan produk.
Setelah kita lakukan analisis bisnis, tentunya produk yang sudah jadi dan kita pasarkan, siap dipasarkan, maka kita kembangkan terlebih dahulu. Artinya begini, artinya adalah bagaimana produk-produk itu kita berikan keunggulannya. Apa saja keunggulannya dengan produk yang sebelumnya. Kalau misalkan HPA sebelumnya adalah keunggulannya apa, lalu ketika kita membuat HPB keunggulannya itu tidak disamakan dengan yang sebelumnya, bahkan lebih ditingkatkan. Ini. Baru yang kelima adalah kita meluncurkan yang namanya produk baru. Setelah produk siap, ada kelebihan, sudah dilakukan analisis bisnisnya, maka diluncurkan produk baru. Dalam meluncurkan produk baru, tentunya kita harus memperhatikan pada saat kapan kita harus meluncurkan produk baru. Tentunya ketika produk sebelumnya masih dalam posisi emas atau masih dalam puncaknya. Kalau ibarat gunung, berarti dia masih di puncak gunung tersebut. Kita luncurkan produk baru itu kepada atau kita kenalkan kepada masyarakat di sana. Sehingga apa? Sehingga produk baru itu akan terdampak oleh produk sebelumnya. Kalau kita meluncurkan produk tersebut sebelum sesudah atau sebelum produk yang terdahulunya di dalam puncak emas, maka akan saling mengalahkan di sana. Bisa jadi produk yang sebelumnya kurang maju atau kurang bagus nantinya, bahkan yang produk ini pun sama, bisa jadi itu tidak laku di pasaran. Makanya di saat tepat kita melakukan peluncuran produk. Selanjutnya, ini ya, tadi ada namanya riset and development. Ketika kita memulai suatu usaha atau ketika kita ingin mengembangkan produk baru atau ketika kita ingin membuat atau merencanakan produk baru, maka kita harus melakukan penelitian pasar terlebih dahulu. Di mana di sini kita dapat memahami kebutuhan dari konsumen kita. Kalau kita lakukan penelitian pasar terlebih dahulu, maka kita akan dapat melakukan ya tadi memahami kebutuhan apa sih yang diinginkan. Lalu kita dapat menganalisis perilaku dari konsumen kita. Apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Harganya berapa kira-kira ya yang diinginkan oleh konsumen? Itu adalah bagian dari analisis perilaku. Misalkan perilakunya adalah masyarakatnya dari golongan menengah. Ya kita jangan berikan harga yang mahal, tetapi analisis perilaku kita adalah membuat produk atau perencanaan produk yang harganya masuk di kantong mereka atau masuk dalam budget mereka. Yang ketiga, itu ada namanya tren pasar. Ketika kita meluncurkan atau membuat produk baru, maka kita harus melihat tren saat itu apa sih? Tren pasar saat itu apa saja? Ketika kita melihat tren yang terjadi, maka jangan sekali-kali kita menolak atau tidak mengikuti tren yang ada. Sekarang di kalangan mahasiswa, itu sudah trennya, yaitu pengguna misalkan menggunakan handphone atau misalkan saat ini lebih cenderung kepada skincare, misalkan mahasiswa. Skincare apa nih? Misalkan skincare A yang sedang digandrungi saat ini, misalkan skincare A, maka kita dapat melihat pasarnya. Oh, bahwa tren saat ini itu adalah terkait dengan kosmetik, misalkan. Maka ya kita harus membuat kosmetik yang sesuai dengan keinginan pasar, jangan yang berbeda dengan pasar. Kalau berbeda, maka kita akan mengeluarkan dana besar untuk melakukan pemasarannya atau menjual produk tersebut. Membuat promosi yang akan lebih besar atau membutuhkan dana.
dananya yang dibutuhkan itu lebih besar dari biasanya. Gitu. Selanjutnya yaitu di dalam perencanaan produk baru, tentunya ada namanya jenis-jenis dari produk baru. Jenis-jenis dari produk baru ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu produk baru yang inovatif, artinya betul-betul pure produk baru dari hasil riset tadi. Perusahaan melakukan riset, lalu mengeksekusinya, itu baru disebut dengan produk baru yang inovatif. Yang kedua ada namanya produk yang diperbarui. Produk yang diperbarui artinya produk itu sudah ada, tetapi bisa jadi eh, hanya diperbarui saja. Misalkan motor Mio. Motor Mio itu selain ditingkatkan, mereka diperbarui. Baik dari segi modelnya, baik dari segi tampilannya, itu diperbarui. Gitu. Yang selanjutnya adalah produk yang ditingkatkan. Kalau produk yang ditingkatkan ini menunjukkan bahwa produknya sudah ada, tetapi manfaatnya ditingkatkan. Kalau motor Mio tadi atau motor Yamaha yang dulunya cc-nya 110 ditingkatkan menjadi 125, 150, itu adalah peningkatan di situ. Artinya apa? Manfaat yang diterima oleh konsumen itu lebih dari yang sebelumnya. Untuk menemukan peluang nilai customer atau menemukan peluang dari customer, maka yang harus kita lakukan adalah tadi ya, ada beberapa, ada empat di sini, analisis segmentasi pasar, tentunya tadi ya, kebutuhan pasar seperti apa, lalu kita mengkotakkannya atau membuat bagan-bagan tertentu atau membuat tabel-tabel tertentu di sana. Misalkan segmentasi pasar A, segmentasi pasar B, segmentasi pasar C, dan seterusnya di situ. Lalu jenis produknya apa saja di sana. Yang kedua, analisis tren pasar. Tadi ya, Bapak sampaikan bahwa tren pasar itu jangan dilawan, tetapi harus kita ikuti. Kalau harusnya seperti itu, harusnya seperti saat ini, ya harus kita ikuti ya yang saat ini. Jangan kita melawan tren. Kalau kita melawan tren, sama saja dengan kita eh, membunuh diri kita sendiri atau membunuh perusahaan kita sendiri. Karena apa? Produk kita belum tentu dicintai atau disenangi oleh pasar. Yang ketiga, penggunaan teknologi tentunya ada dalam perencanaan produk baru atau menemukan peluang nilai dari customer ini. Kita harus menggunakan teknologi. Saat ini banyak ya teknologi AI yang untuk apa namanya untuk mencari data konsumen, terus itu kebutuhan pasar seperti apa, itu sudah banyak dilakukan oleh AI. Kita jangan sampai ketinggalan terkait dengan teknologi. Dunianya sudah digital ya kita harus ikuti. Tetapi kalau misalkan dunia digital kita tidak ikuti ya ujung-ujungnya kita ketinggalan ujung-ujungnya. Perusahaan tersebut akan tertinggal dari perusahaan yang lainnya. Makanya ketika ada digital, kita ikuti digital itu. Yang keempat, kolaborasi dengan pelanggan. Ini. Jadi kalau dalam penelitian saat ini yang sedang digandrungi itu rata-rata keterlibatan pelanggan dalam membantu atau merumuskan sesuatu. Artinya gini, keterlibatan pelanggan, misalkan penilaian dari pelanggan, komen-komen pelanggan, itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi terhadap perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena apapun yang dikomentari oleh pelanggan itu akan menjadi catatan atau akan menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk memperbaiki produk yang telah ada atau mempertahankan produk yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat. Era digital tentunya harus selalu kita bermain dengan kolaborasi.
harus berkolaborasi dengan perusahaan sejenis atau perusahaan-perusahaan yang lainnya, bahkan dengan pelanggan pun kita harus berkolaborasi. Itu yang eh, lebih dikedepankan di arah sustainability seperti saat ini. Selanjutnya, ada namanya tahapan perencanaan produk baru. Di dalam perencanaan produk baru, tentunya ada namanya di sini identifikasi peluang. Tadi ya, setelah kita riset pasar, maka di sana akan ada namanya identifikasi peluang di sana. Peluangnya ada di sana. Yang keduanya, pengembangan konsep dari identifikasi pasar tadi, lalu kita kembangkan konsepnya. Produk yang mereka inginkan itu seperti apa sih? Gitu. Yang ketiganya, analisis bisnis. Ya tadi ya, menguji kelayakan dari produk dan juga dari segi finansial dan kebutuhan pasar. Gitu. Yang keempat, pengembangan produk baru. Dari tadi ya, pengembangan produk ini artinya dari baru sekedar konsep, kita ubah menjadi suatu produk. Yang kelimanya, baru kita luncurkan produk tersebut. Di saat yang tepat, yaitu di saat puncak produk sebelumnya atau di saat produk sebelumnya berada di puncak. Gitu. Tentunya di dalam perusahaan, kita dituntut untuk menghasilkan ide. Di sini, di dalam perencanaan produk, tentunya kita harus menghasilkan ide. Makanya disebut dengan rencana. Kalau rencana itu berarti masih di dalam pikiran kita, di dalam bayangan kita, di dalam gambaran kita. Makanya di sini perlu kita aplikasikan di situ. Dari sini, untuk menghasilkan ide itu sendiri tentunya ada namanya brainstorming, penanaman suatu nilai kepada sekelompok individu tanpa ada batasan. Misalkan salah satu yang iPhone itu sangat berhasil dengan brainstormingnya bahwa anak muda itu lebih baik menggunakan iPhone. Atau misalkan seperti kalau dulu ada namanya TV apa namanya dulu ya, TV sub dulu namanya, TV sub. Jadi ketika orang atau masyarakat ingin mencari TV, yang dicarinya adalah TV sub. Itu artinya brainstorming yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat sudah sangat kuat. Sehingga ketika mereka beralih ke produk lain, seperti ada yang kurang di sana. Yang kedua, dalam menghasilkan ide ini, artinya yang pertama tadi kita fokuskan dulu pemikiran kita untuk ke apa yang dikenal oleh pasar. Yang kedua yaitu metode scamper. Di sini eh, metode ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari produk yang ada dan mempertimbangkan bagaimana mereka dapat dimodifikasi. Artinya produk yang sudah ada, bagaimana bisa dikembangkan atau tidak, bisa ditingkatkan atau tidak, itu produk tersebut. Yang ketiga, teknologi dan alat digital. Jadi namanya ada teknologi saat ini, ya kita gunakan teknologi juga. Bagaimana teknologi itu kita dapat manfaatkan untuk menghasilkan ide. Apalagi sekarang seperti ada ChatGPT, You.com, Poi, dan yang lainnya, itu sudah sangat membantu untuk apa? Untuk menghasilkan ide baru. Yang keempat, itu kita melakukan observasi. Ini kita melakukan langsung penelitian ke lapangan. Kita terjun langsung ke pasar, kita langsung menanya konsumen, apa yang mereka butuhkan. Itu namanya observasi. Selanjutnya adalah salah yang terakhir yaitu membangun budaya inovasi. Jadi kalau kita ingin usaha yang digandrungi atau usaha yang dijalani atau kita ingin membuka suatu usaha,
maka kita harus membangun yang namanya budaya inovasi. Artinya apa di sini? Budaya inovasi ini bagaimana caranya kita mengembangkan atau membuat satu ide-ide baru untuk mengembangkan produk baru kita atau mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi, dengan adanya kita budaya inovasi, maka kita tidak akan kehabisan ide-ide untuk membuat produk baru atau merencanakan produk baru dan mengembangkan dari produk-produk yang sudah ada. Mungkin itu saja saya akhiri dan ucapkan terima kasih. Bila tak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.